Shalom saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua sehat, semangat, dan penuh sukacita. Amin. Episode kali ini kita akan belajar mengenai hidup di dalam pengampunan. Bahwa Allah itu penuh dengan segala kemurahan. Allah itu penuh kasih. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Kita sadar bahwa Allah itu mengasihi kita sebenarnya. Oleh karena itu Allah mau supaya kita hidup dalam pengampunan. Allah memberikan pengampunan tanpa batas. Dan Allah memberikan pengampunan kepada setiap orang yang percaya dan yang mau datang kepada Tuhan. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna, yang suci, yang kudus. Semua manusia itu berdosa. Semua manusia itu pernah melakukan segala tindakan-tindakan yang salah. Bahkan semua orang pernah melakukan hal-hal yang tidak benar di pandangan manusia maupun di hadapan Tuhan. Terkadang pikiran kita, hati kita, perkataan kita, dan segala tindakan atau perbuatan kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang bersalah, bisa melakukan tindakan-tindakan yang berdosa, bahkan melakukan hal-hal yang tidak benar, baik di hadapan sesama kita maupun di hadapan Tuhan. Semua orang pernah mengalami penyesalan atau menyesal atas tindakan atau perbuatan, atas pikiran atau perkataan yang terjadi dalam hidupnya, atas apa yang sedang dialami atau atas apa yang sedang terjadi. Mungkin kesalahan, mungkin dosa, mungkin hal-hal tertentu yang pernah dia lakukan. Penyesalan itu adalah sebuah kesadaran hidup manusia akan apa yang sedang ia alami, akan keterbatasan yang sedang dilakukan di dalam hidupnya. Penyesalan itu juga bisa membuat orang itu belajar dari pengalaman-pengalaman hidupnya, sehingga dia memiliki akan keputusan untuk tidak mengulangi akan hal-hal yang pernah dialami atau dilakukan. Dan dia belajar akan bagaimana merencanakan hidup supaya lebih baik, lebih indah, dan lebih sempurna dari hari-hari sebelumnya. Ada beberapa hal orang menyesal dalam hidupnya. Penyebabnya bisa karena dia telah melakukan dosa, atau karena melakukan kesalahan demi kesalahan, atau karena pelanggaran, atau karena kesombongan, atau karena keangkuhan hidup, atau karena keegoisan, atau karena keserakahan, dan banyak hal-hal lainnya. Orang itu bisa menyesal akan kehidupannya. Penyesalan itu bukan hal di bibir saja. Penyesalan itu harus disertai dengan sebuah tindakan nyata di dalam kehidupan seseorang. Dan penyesalan itu adalah satu tindakan untuk seseorang berani lebih baik lagi. Berani melakukan hal yang lebih sempurna dari hari-hari sebelumnya. Ada sebuah kisah tentang perumpamaan anak yang hilang di dalam kitab Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32. Ayat 21 dikatakan, kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut sebagai anak Bapa." Si bungsu menyesal atas kehidupannya itu karena beberapa hal. Karena keserakahannya atas harta orang tuanya, sehingga ia memaksa orang tuanya untuk membagi akan warisan harta orang tua. Karena keegoisan hatinya terhadap harta dunia. Juga kesalahan hidup berfoya-foya, menggunakan harta warisan yang diperoleh dari orang tua untuk kesenangan hidup di dalam dunia. Ia juga menyesal atas kehidupannya di dalam dosa. Dia tidak menjaga kehidupannya, menjaga kesuciannya, bahkan menjaga kekudusan hidupnya. Si bungsu telah mempergunakan akan kehidupannya untuk kehidupan yang bebas. Dia tidak mempergunakan kehidupannya dengan baik. Si bungsu mempergunakan kehidupannya untuk keinginannya sendiri, untuk kepentingannya sendiri, untuk kemauannya sendiri. Bahkan dia hidup untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah memberikan suatu kehidupan yang penuh dengan kebebasan, dengan penuh kemerdekaan. Oleh karena itu kita harus mempergunakan hidup ini untuk tujuan yang benar. Kita harus mempergunakan kehidupan itu penuh dengan tanggung jawab. Kita tidak bisa mempergunakan kehidupan ini dengan sebebas-bebasnya, karena memang bebas, atau kita tidak bisa mempergunakan hidup ini seenaknya sendiri. Kita hidup ini bertanggung jawab terhadap Tuhan, dan kita hidup itu di hadapan Tuhan dan sesama kita. Oleh karena itu kita juga perlu
saling menghormati akan sesama yang ada di sekitar kita, keluarga kita, menghormati saudara-saudara kita, menghormati tetangga kita, menghormati masyarakat di sekitar kita, menghormati orang-orang yang ada di sekeliling kita, bahkan menghormati siapapun yang ada di sekeliling hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, penyesalan itu terkadang bahkan seringkali datang itu di akhir. Ketika segala sesuatu sudah tidak baik, ketika segala sesuatu sudah buruk, sudah tidak ada artinya, tidak ada harapan lagi, bahkan segala sesuatu sudah menjadi tidak baik. Seringkali manusia baru menyadari akan keadaan hidupnya, baru menyadari akan keterbatasan dirinya. Ketika keterburukan sedang terjadi dalam hidupnya, ya di saat itulah terkadang manusia menyadari akan hidupnya, bahwa kita ini perlu orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita butuh orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Bahkan kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu yang penting. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, penyesalan itu sesuatu yang mulia. Penyesalan itu sesuatu yang kudus. Penyesalan itu sesuatu yang berharga. Orang-orang yang berani menyesal akan segala dosa-dosanya, akan segala pelanggarannya, akan segala kesombongannya, keangkuhannya, Tuhan akan menghargai orang-orang yang demikian. Tuhan akan mengangkat orang-orang yang berani menyerahkan diri kepadanya. Tuhan akan mengangkat orang-orang yang lemah. Orang-orang yang sadar akan dirinya lemah, itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Penyesalan ini adalah sebuah pintu pertobatan. Dan pertobatan itu biasanya yang melalui sebuah proses namanya menyesal. Tuhan akan mengangkat, menghargai, bahkan akan mempermuliakan orang-orang yang berani bertobat. Orang-orang yang berani mengakui akan keterbatasannya, akan kesalahannya, akan hidupnya yang sesungguhnya lemah, yang sesungguhnya tidak ada artinya. Dan Tuhan akan mempermuliakan orang-orang yang demikian. Oleh karena itu kita tidak perlu takut dan sombong akan kehidupan kita. Kita tidak perlu takut akan segala dosa-dosa kita, karena Tuhan itu bermurah hati untuk mengampuni hidup kita. Dia maha kasih. Dia selalu mengangkat orang-orang yang lemah. Tuhan selalu mempermuliakan orang-orang yang mau bertobat, berubah, datang kepada Tuhan. Tuhan akan menghargai hidupnya. Tuhan akan mengangkat hidupnya. Begitu juga kita tidak perlu sombong dengan segala kebesaran, segala yang kita miliki, segala hal-hal yang mulia dalam hidup kita. Karena semua tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Belajar dari kisah si bungsu ini menyadarkan kepada kita bahwa kita tidak perlu mengejar akan hal-hal secara duniawi. Kita tidak perlu mengejar akan segala keangkuhan hidup, akan keserakan hidup, akan segala keinginan-keinginan yang selalu muncul di dalam kehidupan kita. Kisah ini mengingatkan kepada kita bahwa semua itu sia-sia. Harta itu sebenarnya adalah titipan dan warisan. Kita tidak perlu mengejar, mengoyak, bahkan memaksa untuk kita ini memiliki segala harta yang begitu besar. Kita tidak perlu terlalu berambisi dengan segala kehidupan duniawi. Kita harus mensyukuri akan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Sebab kalau tidak, maka Tuhan itu akan mengambil semua apa yang menjadi hal-hal yang tidak berkenan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari jalani hidup ini dengan penuh rasa syukur, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesadaran bahwa apa yang Tuhan berikan itu cukuplah kita nikmati dan kita syukuri sebagaimana Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kehidupan kita. Dalam kisah perumpamaan tentang anak yang hilang ini, si bungsu juga menyadari akan segala kesalahan, menyadari akan segala dosa, kegagalan, dan kekilafan akan kehidupannya. Demikian juga dengan kehidupan kita, bahwa kita ini manusia yang tidak sempurna. Terkadang banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Sadar tanpa sadar, kita kadang dalam perkataan, dalam pikiran kita, hati kita, mulut kita, bahkan segala perbuatan kita melakukan hal-hal yang tidak sempurna, melakukan kesalahan, dosa, pelanggaran. Nah, itu adalah sebuah kegagalan-kegagalan dalam hidup kita. Kita perlu sadar bahwa kita ini manusia yang lemah. Kita manusia yang tidak mampu untuk berbuat sempurna. Kita berusaha, tetapi semua itu terkadang gagal. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu malu untuk menyadari akan
keterbatasan diri kita. Kita perlu selalu menyesal akan segala kehidupan kita yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu, datanglah, percayalah bahwa pengampunan itu hanya bersumber dari Tuhan. Manusia itu tidak bisa mengampuni dosa-dosa kita. Manusia itu tidak bisa melupakan segala dosa kita. Walaupun terkadang kita sudah minta maaf, kita sudah mengaku kesalahan kita, terkadang juga masih juga diingat akan segala dosa-dosa kita. Nah, oleh karena itu, biarlah kita berserah kepada Tuhan. Serahkan segala pelanggaran, dosa, bahkan segala kesalahan-kesalahan kita serahkan, kita bawa kepada Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah menilai akan besarnya dosa kita. Jika kita mau bertobat, jika kita mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan membereskan. Sebab Tuhan itu Maha Pengasih, Dia Maha Pengampun, Dia selalu bermurah hati. Setiap orang yang datang kepadanya, mohon pengampunan, mohon ampunan daripada Allah, Tuhan akan memberi. Sebab Tuhan tidak mau setiap orang itu binasa. Tuhan mau setiap orang itu selamat. Tuhan mau hidup kita semakin dipermuliakan, semakin dikuduskan. Oleh karena itu, datanglah kepada Tuhan Yesus dengan penuh kerendahan hati dan percaya dengan iman bahwa Tuhan yang sanggup mengampuni segala dosa-dosa kita. Tuhan yang sanggup menyucikan segala dosa kita. Tuhan yang sanggup mengangkat hidup kita, memperbarui hidup kita. Hati kita harus penuh dengan kerendahan hati, sadar dan mau berubah. Maka Tuhan akan mengampuni dan Tuhan akan mengangkat kehidupan kita. Percayalah dengan iman bahwa Tuhan Yesus sumber pengampunan yang penuh kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai ayat penutup, dalam Yesaya pasal yang pertama ayat 18 berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju, dan sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Percayalah bahwa seberapa besar dosa kita, Tuhan akan sucikan, Tuhan akan kuduskan, dan Tuhan akan mempermuliakan. Kita hidup di dalam perkenanan Tuhan, kita hidup di dalam kekudusan. Jagalah hidup kita, jagalah hati kita, pikiran kita, perkataan kita, dan tindakan kita. Maka Tuhan akan terus menuntun hidup dalam perkenanannya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bapak Ibu, jika saudara diberkati oleh Tuhan, saudara bisa tetap ikuti channel ini, subscribe, dan like, share, komen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.